Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, kita telah bertatap muka melalui video ini. Semoga kalian memperhatikannya, yang belum supaya dikasih tahu agar mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Insya Allah pelajaran kitab ini nanti ya, karena melalui daring jadi tidak bisa tetap muka langsung. Sebenarnya ini adalah perlu beberapa itu praktek. Jadi karena di sini keadaannya seperti ini, semoga kalian mempraktekannya itu sudah tiap hari, tapi prakteknya itu sudah benar atau belum, wallahu alam. Tapi saya berkeyakinan dan punya harapan dan berkeyakinan kalian mampu untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan nanti, insya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa, yaitu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Loh, kenapa yang masih hidup dikasih Fatihah, Pak? Sebab ini saat adalah saat pandemi, jadi biar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, sehat, afiat, selamat dunia, selamat akhirat, selamat melaksanakan agamanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minin. Amin. Anak-anak sekalian yang saya hormati, adapun sholat ini adalah suatu ibadah yang paling istimewa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, dibanding dengan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Sebab apa? Sebab sholat ini Allah SWT memanggil langsung beliau Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadapnya, mendapat titah perintah sholat 5 waktu bagi beliau dan seluruh umatnya. Yang asalnya 5 waktu ini adalah 50 waktu atau 50 kali, sebagaimana yang dilaksanakan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi sholatnya ada 50 kali. Nah, ini ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala di mustawa, yaitu di atasnya Arasyana, suatu tempat yang khusus diperuntukkan untuk Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Zatullah bila kaifin wan fisorin. Beliau pertama mendapat titah perintah sholat 5 waktu setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam pada langit Sabnam atau langit tingkatan 6. Disuruh kembali lagi untuk minta dikurangkan, sehingga ulang alik sampai pada akhirnya tinggal 5 kali. Itu pun masih diperintah untuk kembali lagi, mohon atau minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangkan lagi
Sebab Nabi Musa alaihissalam berkeyakinan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah tidak mampu untuk melaksanakannya. Betul kan anak-anak? Coba anak-anak laki-laki ini. Nah, setelah kita tidak pernah tatap muka dalam melaksanakan KBM, nah ini tidak pernah ditanya bagaimana sholatnya, cukup atau tidak. Ketika masih belum ada pandemi dulu kan senantiasa saya tanya sholatnya cukup atau tidak. Ini yang kebanyakan kurang cukup adalah laki-laki. Nah, kalau perempuan ini tidak sholat karena ada uzur. Nah itu pun laki-laki protes, masa iya. Nah begitulah kira-kira memang laki-laki itu kalau dalam masalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang kurang begitu memperhatikan, apalagi masih belum merasa apa manfaat daripada sholat 5 waktu. Jadi ketika itu Rasulullah disuruh minta lagi, dikurangkan, tapi Rasulullah malu. Dia ngomong saya malu, masa sudah berulang kali sampai 9 kali. Malu. Nah itu diperlukan sholat 5 waktu dalam waktu sehari semalam yang pahalanya sama dengan sholat 50 kali atau 50 waktu yang telah dikerjakan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam, atau yang dikerjakan oleh Nabi Musa beserta umatnya. Anak-anak sekalian, jadi difardukan sholat ini adalah mulai dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW tanggal 27 Rajab kurang 1 tahun atau kurang 6 bulan Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun ketika itu sholat fardu yang pertama dikerjakan Rasulullah adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Sebab apa? Sebab ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, yaitu ketika waktu sebelum subuh sudah sampai Masjidil Haram, dia bercerita pada sahabatnya dan banyak sahabat yang tidak percaya bahkan mengejeknya. Sehingga di saat itu Rasulullah ditanya, kalau memang engkau atau kamu sampai di Masjid Aqsa, nah, coba jawab pertanyaan saya. Kalau memang betul, saya percaya. Tapi kalau tidak betul, saya tidak percaya. Nah, kemudian ditanya, berapa tiang daripada Masjid Aqsa? Berapa jendela Masjid Aqsa? Berapa pintunya? Dijawab dengan tepat dan benar. Karena di saat itu Rasulullah minta supaya didatangkan atau diberi petunjuk agar bisa menjelaskan apa saja yang dipertanyakan pada beliau dari orang atau sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya di saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Masjidil Aqsa itu didatangkan, diletakkan di atas Jabal Qobes. Jabal Qobes itu sekarang tidak ada, sudah diratakan. Ini cerita, tapi dulu ada. Baru apa namanya itu digusur 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah jadi bangunan.
perlebaran masjid. Nah, ini adalah sebenarnya cagar budaya. Cagar budaya, soalnya apa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang telah dialami Rasulullah Muhammad SAW, dan juga banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di atas Jabal Qobes. Dan Jabal Qobes adalah pertama kali, nah, gunung, Jabal itu gunung yang diciptakan di atas permukaan bumi. Yang tertua adalah Jabal Qobes, tapi nyatanya sekarang dihilangkan oleh apa ini, penguasa negeri Mekah Al-Mukarram. Dan selanjutnya, jadi ketika itu Nabi Muhammad melihat dengan jelas berapa banyak tiang Masjidil Aqsa dan berapa banyak jendela Masjidil Aqsa dan berapa banyak pintunya, dijelaskan jelas-jelasnya, sehingga mereka percaya. Tapi masih ada lagi tidak percaya. Nah, memang orang tidak percaya begitu, masih minta bukti. Nah, kemudian Nabi Muhammad berkata pada mereka bahwa nanti kalau rombongan pedagang yang datang dari Palestina kamu tanya, nah, ketika itu saya mengambil airnya untuk saya minum, dan dia pun tahu bahasanya yang minum itu adalah saya. Itu. Jadi setelah itu ditunggu sehingga sampai mau matahari terbenam belum juga datang. Kemudian beliau Rasulullah minta supaya matahari di stop dulu, jangan sampai terbenam, karena dia berjanji bahwa rombongan pedagang dari Palestina itu akan datang sebelum matahari terbenam. Jadi ya, ketika itu matahari stop. Nah, semua sahabat masih ragu-ragu tentang kebenaran daripada perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke angkasa luar sampai di Mustawa. Nah, masih ragu-ragu. Namun Abu Bakar Siddiq ditanya oleh para sahabat, bagaimana Abu Bakar Siddiq? Dia menjawab, lebih daripada itu pun aku percaya. Maka dia mendapat predikat Abu Bakar Siddiq. Siddiq jujur. Dan setelah itu, nah, sehingga karena dia melayani atau bercerita atau memberitakan tentang kejadian yang telah dialami pada malam itu, sehingga matahari terbit, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril ketika sudah masuk waktu zuhur supaya Nabi Muhammad dikasih ajar untuk melaksanakan wudhu. Jadi wudhu ini yang mengajari malaikat Jibril, maka jangan main-main, jangan dibuat sepele ini ibadah wudhu. Ya, jangan sepele. Sebab wudhu ini adalah menjadi syarat sahnya sholat, yaitu untuk mensucikan anggota badan atau badannya dari hadas dan najis. Nah, ini yang pakai wudhu. Jadi yang mengajari malaikat Jibril. Kemudian setelah habis wudhu masuk sholat zuhur, maka dia pun memberi pelajaran dan mempraktekkan sholat bersamaan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi pelajaran sholat pada Rasulullah sama-sama berjamaah. Nah, maka dari itu, karena sholat inilah suatu ibadah yang tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, tata cara sholat mulai dari bersucinya, ini Allah SWT langsung memberikan pelajaran melalui malaikat Jibril. Maka ketika ada orang yang sholat,
tidak sebagaimana sholat yang telah kalian lihat nanti, yang kalian praktekkan tiap hari, dengan beberapa sunnah-sunnahnya, fardunya, dan beberapa perkara yang membatalkannya, berarti sholatnya tidak jadi. Sholatnya tidak jadi, bukan tidak sah, tapi tidak jadi. Kalau tidak jadi berarti hanya main-main. Kalau tidak sah ini hanya kekurangan rukun atau syaratnya saja. Ini tidak sah. Jadi tidak sah karena kekurangan syarat atau rukunnya. Seperti umpama saja ketika sholat tidak membaca sholawat Nabi, ini tidak sah sholatnya karena kekurangan rukun. Atau ketika sholat, nah, dia ini apa namanya, ragu-ragu, dan keraguan-raguan itu tidak ditutup dengan keyakinan. Artinya ketika ragu-ragu itu begini, saya ini sudah sholat zuhur nih, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Lah ini ambil saja yang 3 rakaat. Kamu terus menambah 1 rakaat, kemudian nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam laksanakan sujud 2 kali sebelum salam. Kan gitu biasanya. Nah, ini supaya jadi sah sholat. Nah, kalau tidak seperti itu, dalam keraguan-raguan dan salam ya tidak sah. Ragu-ragu. Nah, ini. Nah. Kemudian ya, kita menginjak kepada masalah sholat. Nah, bagaimanakah pengertian sholat? Nah, ini kamu semua. Nah, kalian harap kitabnya dibuka halaman 37. Nah, nanti saya kasih pertanyaan ini. Nanti pertanyaan itu jawab, ya. Berarti kalau orang tahu sini atau orang yang dekat-dekat ya boleh pertanyaan itu dikirim langsung disampaikan di rumah saya, boleh. Rumah saya dekat aja. Udah tahu nih. Jadi anak kelas 7 yang A kan banyak yang dari tahu. Kalau yang B ini dari lain desa. Kalau dia tidak mampu mengantarkan ya cukup nanti di foto dalam nomor yang telah diberikan oleh Pak Pendra tadi, yaitu 082 118 5966614 foto. Nanti pelajaran ini atau pelajaran fikih nanti kalau sudah mulai hari Senin yang akan datang ini dan selanjutnya. Dah, adar susaminu pisolati, pelajaran kaping 8 nerake sholat. Nah, sekarang kita akan mengetahui definisi sholat. Nah, ya, jadi tadi itu karena sholat ini ada langsung Allah SWT memanggil Rasulullah dan yang mengaji memberikan pelajaran tentang bersuci berupa wudhu dan sholat ini malaikat Jibril, maka kita jangan sampai itu terlewatkan atau ditinggalkan sebab tidak ada uzur. Nah, kalau laki-laki tidak ada uzur, tapi kalau perempuan ada uzurnya apa, yaitu haid atau nifas, itu tidak boleh sholat. Nah, kalau nanti disuruh kodok sholat ketika nifas atau haid, wah ini berarti susah, karena satu harinya itu 5 kali, kalau 1 minggu berapa itu. Allah SWT tidak akan menyusahkan pada hambanya, dimaafkan, dia tidak diwajibkan. Tapi laki-laki tidak ada kemaafan untuk tidak mengerjakan sholat, harus dikerjakan walaupun bagaimana cara mengerjakannya. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh atau guru saya Syekh Masuki, wa kullu insin ma yadumu akluhu kulli fi sholati kaifa makruh. Jadi setiap manusia yang akalnya masih, artinya masih sehat, jadi akalnya masih berfungsi,
tetap dituntut untuk melaksanakan sholat walaupun bagaimana dia melaksanakannya. Jadi kaifa makluhu itu walau bagaimanapun cara melaksanakannya, baik tanpa pakai suci. Nah, ketika dia sakit berbaring di atas pembaringan atau di atas bed, kalau di rumah sakit, kalau di rumah di atas balai, nundur ramben, sudah tidak bisa melaksanakan wudhu, tidak mampu berwudhu, tidak kuat berwudhu, tidak usah diwudhoni, tidak usah tayamumi. Tapi kalau akalnya masih sehat, masih cerdas, ya supaya sholat dengan apa yang dia kuasai, dengan melintang atau dengan berbaring atau dengan duduk, tapi biasanya dengan berbaring atau melintang, turun miring atau melumah, dengan niat usolli fardul, kalau duri ya sholat duri alih hormatil waktu lillahi ta'ala. Nah, besok nanti kalau sudah tatap muka saya tuliskan, kalau di sini tidak bisa, tapi diingat-ingat. Jadi usolli fardhu duri atau asri atau maghribi atau subuhi li hurmatil waktu lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kemudian dibaca bacaan sholat atau rukun-rukun kauli, dan juga memberikan isyarah pada beberapa rukun-rukun fi'li. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi sholat, ya sholat iku aqwalun pira-pira ucapan, wa af'alun lan pira-pira penggawean, mubtada'atun kang diwiti bitakbiri kelawan takbir, wa muhtatamatun lan ditutup atau dipungkasi bitaslimi kelawan salam. Titik. Nah, sampai itu definisi sholat. Ada yang menambah aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi ma'asyarti, atau bisyartin, maaf surutin maksusotin, dengan disertai beberapa syarat tertentu. Tapi di sini cukup muhtatamatun bitaslim, titik. Waya hale utawi sholat iku khamsu sholawatin, 5 pira-pira sholat, fil yaumi ing dalam sedina, walaili lan sawengi. Jadi kang aran sholat yaitu ucapan dan perbuatan atau beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, ini ya, di sini adapun sholat 5 waktu ini dalam satu hari semalam. Jadi sholat ini adalah sholat 5 waktu pada satu hari satu malam. Nah, kalau sholat ini ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, itu sama syarat dan rukunnya. Jadi syarat wajibnya juga sama, syarat sahnya juga sama, rukunnya juga sama, sunnah-sunnahnya juga sama. Nah, cuman perbedaannya ini hanya kalau sholat fardu ini niatnya yaitu fardul, soli fardul. Kalau sunnah ya usoli sunatan. Sunat apa? Qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti di sini setelah kita mempelajari ada berapa sholat 5 waktu, apa saja sholat 5 waktu, kemudian bagaimana
keutamaan atau apa keutamaan sholat apa namanya sholat 5 waktu. Jadi bagaimana keutamaan atau keistimewaan daripada sholat 5 waktu. Kemudian di sini nanti akan kita tunjukkan sebelum kita menginjak pada beberapa rukunnya sholat. Ini yang dijelaskan di sini adalah keutamaan daripada sholat 5 waktu, kemudian beberapa waktunya sholat 5 waktu, setelah itu beberapa waktu yang diharamkan untuk sholat 5 waktu. Nah, kemudian siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi bagus kita ingat dari definisi di atas atau pengertian di atas, sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai atau dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini menunjukkan bahwa onderdil atau komponen daripada sholat 5 waktu itu ada 13. Adapun yang lain-lainnya itu sunnah. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, ada juga sunnah ketika sebelum waktu masuk sholat, atau ketika sunnah ketika sebelum masuk sholat. Jadi sudah waktu sholat tapi belum masuk sholat atau belum melaksanakan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul a'mali. Adapun rukun daripada sholat ini terdiri pada ucapan dan perbuatan. Jadi komponennya itu ada beberapa ucapan dan ada perbuatan. Yang ucapan 5, yang perbuatan adalah 5 itu pertama adalah baca takbir Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu, 2 tangan diangkat itu bukan termasuk rukun tapi sunnah. Nah, diangkat ya boleh, tidak diangkat ya tidak apa-apa. Nah, seperti kalau di luar, jadi orang nanti kalau kamu pergi ke negeri Mekah sana atau Madinah, itu ada beberapa orang yang sholat tanpa mengangkat tangan dan tanpa meletakkan kedua tangannya di atas pusat. Nah, jadi ini kayak om siap. Ya, Allahu Akbar siap. Seperti kalau kalian upacara. Nah, jadi pertama takbir, mengangkat tangan di sunnah. Kedua kalinya adalah membaca suratul Fatihah. Nah, kemudian ketiga kalinya membaca tasyahud akhir. Jamnya habis, Pak. Coba habis. Ya. Coba ya. Sudah. 21. Wah, ayo habis. Ya, Pak. Ya, anak-anak cukup sekian ya. Ya, jadi saya kasih soal nanti besok saja yang akan datang. Dan saya akhiri sekian dulu yang belum hadir, jadi kalian kasih tahu ya. Nanti insya Allah pelajaran yang seterusnya nanti mulai hari Senin sudah sudah bagaimana biasa dari jadwal yang diberikan oleh Pak Kapur ya, Ibu Ismi. Jadi nanti jangan sampai kawan-kawan kalian ini tidak tahu ya, ini ya, belum mengikuti, supaya dikasih tahu karena nantinya mengikuti. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kamu terima, bisa kamu pahami,
dan semoga bermanfaat. Nama kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.